Makan sepeda di kota Jakarta, daripada bergunda, mari berbahagia. Cakep. Hai, selamat datang kembali di channel kesayangan keluarga abad ini, Suka Nonton. Kali ini kita akan membahas alur cerita film berjudul Damsel. Film ini pernah dirilis pada tahun ini, menceritakan tentang seorang gadis yang dilamar oleh seseorang pangeran dari sebuah kerajaan yang ternyata ada maksud terselubung dari rencana pernikahan tersebut. Oke, siapkan dan buat kopi hitam ditemani roti isi ayam dikasih sayur bayam dan perasan jeruk asam. Jangan terlalu malam agar lebih asyik nontonnya. Jangan subscribe channel ini kalau kalian ingin aku teror. Tanpa berlama-lama dan berkata-kata, mari ditonton lur. Pada zaman dahulu kala diceritakan ada seorang raja pertama dari sebuah kerajaan yang bernama Aura yang sedang berburu seekor naga untuk dijadikan sate. Saat sampai ke gunung di mana saat mereka sudah sampai di dalam, sang naga pun langsung menyemburkan api asmara dari dalam mulutnya. Dan sang raja yang ditinggal sendiri pun memutuskan untuk melakukan negosiasi agar tetap dibiarkan hidup. Ratusan tahun kemudian kisah akan berfokus pada seorang gadis mandiri bernama Elodie yang sebenarnya adalah putri dari sebuah kerajaan kecil yang sedang mengalami krisis ekonomi. Di mana saat Elodie dan sang adik tiba di istana, mereka melihat ada seorang kurir yang mengantarkan sebuah surat dari kerajaan Aura berisi undangan sekaligus lamaran dari pangeran kerajaan Aura kepada Elodie. Sifat misterius dari oknum wanita pun muncul. Elodie kepikiran yang apabila Elodie menerima lamaran tersebut, maka secara tidak langsung ia akan membantu kerajaannya untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi yang sedang melanda kerajaannya saat ini. Meski belum melihat wajah dari sang pangeran entah tampan atau burik, demi sang ayah tercinta dan kerajaan kecil yang dimimpinya, Elodie pun langsung menerima lamaran tersebut. Keesokannya Elodie, si adik, si ayah, dan si ibu tiri pun berangkat menuju kerajaan Aura yang terletak di sebuah pulau menggunakan kapal kerajaan. Mereka semua pun menempuh perjalanan selama 2 hari lamanya hingga sampai di kerajaan Aura. Tampak kabut tebal serta 2 patung naga yang cukup menyeramkan. Setibanya di daratan, Elodie dan keluarga pun dibawa menggunakan kereta kuda lapis emas, bukti bahwa kerajaan Aura adalah kerajaan super kaya raya yang memiliki harta melimpah, sehingga makin optimislah keluarga Elodie untuk memperbaiki kondisi ekonomi kerajaannya. Setibanya di istana, Elodie dan keluarga pun langsung dibawa menuju kamar mereka masing-masing dan baru akan bertemu dengan sang pangeran keesokannya. Saat Elodie sedang menikmati pemandangan dari balkon kamarnya, ia tak sengaja melihat seorang putri cantik bernama Eloise yang berasal dari kerajaan lain tapi lebih dahulu tiba di tempat ini. Wah, mau nikahi berapa orang ini pangeran? Malamnya Elodie kembali memandangi pemandangan dari balkon kamarnya dan kali ini ia tak sengaja melihat api atau banaspati yang berasal dari kaki gunung batu. Apakah itu santet? Elodie pun didatangi oleh sang adik yang ingin tidur bersama sebelum kakaknya menikah dan punya kehidupan sendiri. Keesokannya Elodie akhirnya bertemu dengan sang ratu kerajaan Aura, kita sebut saja si Ratu Menir. Sang ratu yang langsung memperkenalkannya dengan putra tunggalnya, yaitu si pangeran yang akan menjadi calon suami Elodie. Para orang tua calon besan harus mengurus dan membicarakan masalah pernikahan dan teteh bengiknya. Maka pangeran pun diminta untuk mengajak Elodie jalan-jalan sekaligus PDKT tipis-tipis sebelum besok resmi jadi suami istri. Tapi diwanti-wanti sabar dan jangan berzina dulu. Si ayah sendiri terlihat baru saja keluar ruangan setelah selesai membicarakan tentang keuntungan yang ia dapatkan dari pernikahan ini. Entah apa yang si ayah dan ratu sepakati, wajah si ayah terlihat lemas dan murung. Padahal dari pernikahan itu ia akan mendapatkan harta melimpah sebagai imbalannya. Bahkan ketika si ibu tiri menanyakan apa hasil rapatnya, ayah Elodie malah menolak membicarakannya. Ibu tiri yang penasaran pun mencoba mendekati sang ratu yang sedang mendekorasi pernikahan. Alih-alih mengenal lebih dekat dengan calon besannya sendiri, si ibu tiri justru malah dibuat kecewa. Tak kalah si ratu bersikap jutek seolah tidak peduli pada keluarga calon menantunya sendiri dan hanya mementingkan pernikahan yang akan tergelar hari esok. Berbeda dengan ibu tiri konvensional pada umumnya yang selalu dipandang jahat, ibu tiri satu ini sangat peduli kepada anak tirinya, yaitu Elodie.
Ia bahkan meminta mereka semua untuk segera pergi setelah merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kerajaan ini. Tapi si ayah tetap kekeh untuk melanjutkan pernikahannya dan meminta ibu tiri untuk hentikan kekhawatirannya tersebut. Besoknya menjelang acara ijab kabul, Elodie pun memakai gaun pengantin yang rumit, ribet dan berlapis-lapis termasuk besi pondasi dada agar ia terlihat menteng-menteng dan gagah berani. Singkat cerita, Elodie dan pangeran pun sudah selesai ijab kabul dan resmi menjadi pasangan suami istri. Dilanjutkan acara resepsi menyambut para tamu, mengantri salaman dan memberikan amplop sambil menikmati hiburan campur sari dan jadilan. Diakhiri dengan Elodie dan pangeran pun akan berkeliling menggunakan kereta kuda. Sementara untuk ayah, ibu tiri dan adiknya akan pulang kembali ke kampung halaman mereka. Alih-alih akan kembali ke istana dan langsung masuk ke kamar untuk nyup-nyup, Elodie justru dibawa pangeran menuju Gunung Batu untuk melakukan ritual tukar darah sebagai bentuk ritual selamat datang bagi anggota keluarga baru kerajaan bangsawan. Ketika ritual sudah selesai, keduanya pun diperbolehkan pulang ke istana dengan si pangeran yang menggendong Elodie sebagai bukti keromantisannya. Ternyata Elodie dilempar ke dalam lubang lubang naga. Beruntung ia berhasil selamat berkat ranting dan akar yang memenuhi lubang tersebut. Setelah berusaha naik tapi gagal, Elodie pun menemukan sebuah lubang menuju ke dalam gua terdalam. Di situ ia menemukan seonggok burung dengan kondisi seperti sehabis terbakar. Dan tiba-tiba ternyata gua ini adalah sarang naga yang sempat kita lihat di awal film. Selain bisa berbicara bahasa manusia, naga itu pun kembali menyemburkan api asmara yang dulu pernah membara dari mulutnya. Sehingga di situ juga Elodie menemukan jasad Elwis yang tiada lain adalah gadis yang sempat ia lihat di balkon kemarin yang lebih dahulu jadi tumbal. Kaki Elodie pun terbakar akibat semburan api si naga lila. Sehingga dengan memanfaatkan besi penyangga dadanya, Elodie pun beropek gaun pengantin untuk membalut luka tersebut, serta menjadikan kamper pewangi sebagai alat bantu penerangan. Tanpa tahu arah dan tujuan, Elodie pun menyusuri terowongan kecil ke goa tersebut hingga sampai di tempat terang yang dibatasi oleh semacam jurang. Tak ingin terus terjebak di tempat ini, Elodie pun nekat melompat ke seberang dan ternyata cahaya-cahaya tersebut adalah berasal dari makhluk hidup sejenis ulat. Sehingga Elodie pun mengambil beberapa dari mereka untuk dijadikan alat penerangan. Saat Elodie sedang minum dari air yang menetes, muncul si naga yang kembali memburu Elodie sehingga ia pun tak sengaja masuk ke dalam jebakan si naga berupa lubang yang tak memiliki jalan keluar. Disitulah Elodie menemukan banyak sekali gaun pengantin serta nama yang tertulis pada dinding batu sehingga bisa disimpulkan bahwa sejak ratusan tahun yang lalu sudah banyak sekali korban atau tumbal yang dijadikan tumbal kerajaan Aura sebagai makanan untuk si naga ini. Elodie sempat tertidur dan sadar-sadar kakinya sudah dikerubuti oleh cacing bercahaya yang secara tak terduga menyembuhkan luka bakar pada kakinya, sehingga Elodie pun menggunakan cacing tersebut untuk menyembuhkan luka pada bagian tubuhnya yang lain. Setelah kembali bugar, Elodie pun melihat sebuah peta yang tertera pada dinding yang sepertinya dibuat oleh salah satu korban yang berhasil selamat, sehingga ini membuktikan bahwa masih ada harapan untuk Elodie bisa keluar hidup-hidup dari gua ini. Setelah merangkak menyusuri lubang sesuai yang tertera pada peta, sampailah Elodie di sebuah lubang yang terhubung langsung dengan dunia luar. Namun masalahnya terdapat banyak sekali kristal dengan bentuk tajam yang memenuhi lubang tersebut sehingga akan menjadi tantangan baru untuk Elodie naik ke atas. Saat berusaha berjalan, Elodie tak sengaja menemukan sebuah mahkota dan menggunakannya sebagai pengait serta membalut tangan dan kakinya agar tidak terpleset saat menginjak kristal-kristal tajam tersebut. Dan muncullah si naga dengan mulut menganga menunggu Elodie terjatuh sehingga pikirannya pun menjadi tidak fokus. Namun Elodie pun berhasil selamat setelah mengaitkan mahkotanya di mana ia akan kembali memanjat menuju ke atas hingga berhasil mencapai puncak pintu keluar. Dan sungguh sia-sia sudah perjuangan Elodie setelah menyadari jika jalur ini ternyata adalah sebuah jalur atau tebing jurang tinggi tanpa ada jalan keluar yang aman.
Di saat Elodai terpojok oleh naga, saat pasrah dan sedang putus asa, Elodai tak sengaja melihat 4 orang berkuda memasuki gua batu ini. Elodai teriak minta tolong. Si naga pun teralihkan perhatiannya oleh suara teriakan 4 orang tadi yang ternyata itu adalah ayahnya Elodai beserta dengan 3 buah anaknya yang sedang melakukan misi penyelamatan. Alhasil Elodai pun kembali turun ke dalam gua yang setelah berjalan beberapa saat Elodai tak sengaja menemukan sebuah tempat yang di situ terdapat 3 buah telur naga dengan kondisi yang sedang mengering. Hingga terkuaklah jika alasan si naga marah dan menjadi makhluk jahat adalah karena ulah dari raja pertama kerajaan Aura yang sudah menghabisi ketiga calon anaknya. Tak lama Elodai pun berhasil menemukan si ayah dan anak buahnya. Mereka terus saja berteriak memanggil Elodai padahal itu bisa memancing si naga datang sehingga terjadilah peristiwa. Tersisa si ayah yang masih hidup dan 1 Gate yang sembunyi entah di mana. Si naga pun memberitahu si ayah tentang Elodai yang masih hidup dan menyuruh si ayah untuk memintanya agar keluar dari tempat persembunyiannya. Namun untuk menebus kekilafannya yang sudah mengorbankan anak sendiri demi kesejahteraan kerajaannya, si ayah pun memilih maut daripada mengulangi kesalahan yang sama. Ketika si naga sedang menyelusuri jalanan di tempat lain, Elodai pun segera menghampiri ayahnya yang sudah tewas. Lantas dengan cepat ia menaiki sebuah tali menuju jalan keluar yang sebelumnya dipakai oleh ayah dan anak buahnya. Tetapi si naga berhasil menyadari hal itu dan pada akhirnya Elodai berhasil keluar dari goa dan melarikan diri mengendarai kuda milik ayahnya. Namun karena si naga terus mengejar, Elodai terpaksa melepaskan kuda tersebut dan bersembunyi di bawah sebuah batu. Si naga yang murka pun menyemburkan api dari mulutnya yang membakar seluruh padang rumput hijau di pulau ini. Sehingga untuk menghentikan kekacauan tersebut, si ratu yang takut kerajaannya runtuh pun dengan cepat mencari tumbal pengganti yang tiada lain adalah adik Elodai yang masih di bawah umur. Melihat anak bungsu tirinya akan dijadikan tumbal, si ibu tiri yang baik hati pun dengan cepat pergi ke bukit untuk memberitahu Elodai tentang adiknya yang akan dijadikan tumbal pengganti. Sehingga mendengar adik kesayangannya akan dijadikan tumbal, Elodai yang emosi pun dengan cepat mengambil alih kuda ibu tiri untuk menyelamatkannya. Tepat di saat bersamaan si adik terlihat sudah berada di lokasi lubang penumbalan. Masih dengan ritual yang sama dengan menggabungkan darah bangsawan, telapak tangan si adik pun disayat untuk digabungkan getihnya dengan getih si ratu yang seorang bangsawan. Sempat mendapat pertentangan dari si pangeran yang merasa jika si adik terlalu muda dan keterlaluan. Si ratu yang sudah gelap mata pun langsung melempar si adik ke dalam lubang demi untuk mempertahankan kerajaan Aura. Terlambat bagi Elodai karena ritual telah selesai dan si adik sudah terlempar ke dalam lubang. Namun ketika mendengar teriakan si adik memanggil-manggil namanya, disitulah Elodai langsung turun ke bawah dan lagi-lagi harus terlambat setelah si naga membawanya ke gua utama. Elodai akhirnya mau tidak mau harus kembali ke tempat semula, yaitu melompat ke gua cacing bercahaya dan mulai menyiapkan semua tipuan untuk memancing si naga menjauhi adiknya. Tak disangka cara itu berhasil mengelabui si naga sehingga Elodai bisa langsung menyelamatkan adiknya. Namun karena si adik mengalami cedera dan si naga sudah menyadari tipuan tersebut, Elodai pun mau tidak mau harus menghadapi si naga demi untuk keselamatan adik kesayangannya. Namun karena si naga bisa keluar api dari mulutnya, maka Elodai pun harus terbakar sekaligus terlempar ke dalam air. Tak cukup sampai di situ saja, Elodai yang ukurannya jauh di bawah si naga pun harus mengalami kesakitan lain ketika tubuhnya ditelusup kuku naga dan berkali-kali dilempar dan dicekram dengan cukup keras. Elodai pun berkali-kali bangkit dari jatuhnya dan tak sengaja melihat bebatuan melengkung yang mengembalikan hembusan udara ke arah yang berlawanan. Di situ naga yang bisa bicara bahasa manusia curhat sedikit tentang alasannya meminta tumbal anak keturunan bangsawan Aura adalah sebagai balas dendam atas kematian 3 telur calon anaknya yang dibunuh oleh raja pertama.
Elodie pun langsung menunjukkan bekas luka pada telapak tangannya dan menjelaskan bahwa si ratu telah membohonginya selama ini dengan cara mencampurkan darah bangsawan mereka dengan darah para korban. Namun betapapun Elodie ngecipris menjelaskan sampai liurnya habis, si naga tetap tidak mengubrisnya dan justru malah menyerang Elodie. Karena kecerdikan Elodie, si naga pun terkena senjata makan tuan. Ketika batu melengkung itu mengembalikan semburan apinya yang membuatnya langsung sekarat. Alih-alih langsung menghabisinya menggunakan pedang, Elodie justru malah menyelamatkan nyawa si naga menggunakan ulat bercahaya yang ada di dalam air. Beralih ke istana tempat sang pangeran sedang melangsungkan pernikahan dengan calon korban selanjutnya, di mana Elodie tiba-tiba muncul dengan berjalan santai dan tatapan penuh kemarahan, namun tak sendiri. Ia membawa teman baru yang sebelumnya jadi musuh paling menakutkan. Pada akhirnya Elodie, si adik dan ibu tiri pun pulang kembali ke tempat asal mereka dengan membawa serta harta kekayaan kerajaan Aura untuk memperbaiki ekonomi kerajaan mereka. Ditambah sekarang ada teman baru Elodie, yaitu si naga lila yang akan menjadi pengawal setia melindungi kerajaannya. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton sampai selesai dan jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada seluruh umat di dunia. Sampai jumpa kembali di film-film berikutnya. Suka nonton, suka banget lur.